Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Majelis jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah, kemudian salawat salam kepada baginda Rasulullah SAW yang kita muliakan dan yang kita banggakan, salat TV dan RRI yang menyiarkannya. Tausiah pada bagi dan bagi yang kita banggakan yang berbahagia. Majelis yang mulia, dalam hidup ini kita dikadang untung, kadang-kadang dirugikan. Ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Dikala kita untung, itu harus pandai kita memanajemen hasil untung itu atau hasil kebahagiaan itu. Dikala kita terjepit juga harus sadar bahwa kita adalah makhluk Allah yang diuji, sedang dicoba. Kenapa demikian? Karena kebaikan juga ujian, keburukan juga lebih diuji. Maka kalau kita kaitkan dengan wal asri innal insana lafi khusr, di masa semuanya manusia itu melakukan rugi itu benar. Rugi kalau kata Imam Ghazali, waktu yang baik adalah waktu yang masa lalu. Masa lalu kita barangkali suram, udah baik, udah bagus, track record kita udah bagus. Lalu kita bandingkan dengan masa sekarang, bahwa masa lalu baik, tidak bisa balik. Kerugian yang masa lalu itu kita perbaiki itu masa sekarang. Istighfar. Saya lebih contoh pada hadis Rasulullah, hadis Muslim begini. Kalau kita memaafkan kepada saudara-saudara kami yang mungkin berbeda paham atau firqah. Kalau dulu kita sering tinggal sholat, bukan sekarang diqadha sholat. Maaf tuh hadisnya sangat kali. Sekarang sholat yang qadha itu sholat sunat. Baik roti, sholat sunat, ba'diyah atau qabliyah. Nah, itu yang disebut kali. Karena dulu kita kadang-kadang kita tinggal masuk sengaja, kan rugi itu. Sekarang kita istighfar kepada Allah, kita perbaiki sekarang. Mohon maaf pada saudara-saudara kami. Nah, ini satu contoh. Yang kedua, kerugian itu kadang manusia itu lupa menempatkan waktu itu pada posisi yang baik. Bahwa itu ke sini. Kita buka sekarang, bukaan. Berapa jam kita untuk lihat WA? Berapa jam kita lihat membaca kitab apa? Berapa jam kita baca Quran? Kita bagi. Ayo kita sekarang bukaan. Saya pikir lebih banyak kita melihat dunia. Yang aneh, mohon maaf agak tegang sedikit. Kita 75, 80 kali itu bisa betapa dan atau naik badannya. Mungkin apa dilihat dalam WA ini. Subhanallah. Usia 40-an ke atas. Nah, ini kadang-kadang ada saya lihat di warung, saya lihat ketika kita kepepet ini rugi kita. Ini yang rugi. Walau asal insan lafi khusr. Rugi tubuh kita ini. Saya sering katakan Bapakku dan saudara-saudara, mampukah kita mempertahankan ketika nanti Allah yang kita di dalam tulang-tulang ini tinggal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Jangan ketika tulang rugi. Mari kita contoh para aulia kita, para ulama besar kita, para alim ulama yang kita lihat ketika kita ambil beberapa tahun mayatnya masih bagus. Ini kita doakan.
Kita bersama oleh Allah, para syuhada Allah, para syuhada. Ini yang kita minta. Ini kerugian kita. Yang kerugian lain yang terkadang kita terlalu boros memakai waktu, termasuk kami. Waktu kita muda main balap-balapan, waktu kita muda main judi, main macam-macam. Syukurlah sekarang ada. Kita bertobat kepada Allah dan istighfar. Syukur lagi. Kalau tidak jadi manusia apa kita? Ini rugi betul. Banyak manusia tidak memanfaatkan waktu pada tempatnya. Termasuk kami pun terkadang lupa untuk melakukan itu, sehingga imbasnya kepada diri kami. Masa sesungguhnya kerugian lain adalah kerugian yang masa tidak punya program, tidak punya agenda hidup. Enggak punya. Banyak manusia yang tidak punya agenda hidup, sehingga berantakan hidupnya. Mana manusia yang tidak punya agenda hidup? Manusia-manusia yang dekat dengan setan, manusia-manusia yang berteman dengan manusia-manusia yang tidak baik ibadahnya. Ini yang tidak punya manajemen, berlebihan tuh. Maksud saya, kalau cerita pun dalam satu tempat, mohon maaf, bukan salah, jangan berlebihan jamnya. Ingat, kita manusia itu nanti akan rugi. Kalau kita juga mohon ampun walau kita zikir, karena mungkin kita akan berangkat nanti ke subuh, safari subuh atau apa. Nah, jangan berlebihan juga. Kita lihat Abdullah bin Amr bin As, karena Amr bin As itu kan bagian dari salah menegur. Baik Amr bin As kesini, Abdullah bin Amr bin As kesini. Kenapa? Itu istrimu sudah melapor ke saya. Wah, kamu di rumah sudah kehabisan kurma dan roti. Kamu malam sholat, siang puasa, boleh Rasulullah. Tapi ingat kebutuhan istri di rumah. Nah seperti itu boleh, itu baik. Kamu sudah ahli surga. Tapi ingat kebutuhan istri itu rumah, anak belum beres. Berarti kan perlu pendidikan seperti itu. Kalau kita tafsirkan ayat atau hadis itu. Kesimpulan daripada tausiah ke pagi ini, mana yang tidak rugi? Orang illalladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Manusia yang tidak rugi, manusia yang adalah manusia yang beramal soleh, tegakkan dalam kesucian kebenaran, saling asih, saling asuh. Ini manusia. Tapi saya ini kadang-kadang nggak terima, Pak. Teguh, mentami itu pengusaha. Ya teguhnya mulau. Ayo kita sama nasihat, teguh keluar. Nah ini kadang-kadang teguh. Ya sering. Kalau kita bawa kereta kan, betah itu sudah azan. Nggak mau seperti itu. Di akhir zaman ini kadang-kadang kembali kepada nafsi kadang-kadang. Balik kepada nafsi. Cuma nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang manusia ini kalau kita teguh dalam kesalahan, dia sibuk. Secara syariat, syariat Islam, sibuk dia. Ya teguh, kenapa kau urus anak kami ini? Sedang duduk berduaan dalam satu tempat di istilah syariat itu ikhtilat, duduk berlebihan. Tidak di tempat tertutup, ikhtilatnya. Kenapa? Jawaban daripada keluarga dan seterusnya. Karena ini saya rasakan ini. Sekarang saya rasakan pun saya kadang-kadang mobil, saya tegur. Orang berdua dalam satu tempat. Apa jawabnya? Pak, kami sih disuruh oleh bapak kami. Bapak kami nggak melarang kami, mak kami nggak melarang kami semua. Nah seperti itu. Nggak semua orang tua seperti itu. Apakah bohong anak itu dan seterusnya. Nah ini, mari kita beramal saleh saudara-saudara sebaik-baiknya. Karena amal saleh kita lakukan tidak rugi untuk kita. Amal saleh kata Imam Syafi'i kita dan hadis Nabi, sedikit saja kita berikan tiap hari rupiah terus itu lebih baik daripada kita beramal banyak. Terkadang kita merugikan diri kita dan selalu kita sebut menyesali diri. Nah ini penting dalam hidup ini. Mari kita terus berjuang ke depan supaya kita tidak manusia rugi, supaya kita manusia beruntung di hadapan Allah dan beruntung pada diri kita dan manusia punya program. Ya Allah, kalau saya nanti berpulang ke rahmatullah, bagaimana ya Allah?
Apakah saya ditempatkan di surga? Yang jelas ya Allah, aku minta di surga. Dan aku cabut ya Allah, wanazi'ati dhalta wa nashta. Ya Allah, cabutlah nyawaku dalam malam-malamku. Jangan kau cabut nyawaku dengan keras, karena aku nanti rugi aku di dunia dan lebih rugi nanti aku di akhirat. Ini saja dapat kami sampaikan.